Nanti pemilu 2009 tuh diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu, ya kan? Diubah dulu nanti berapa kan itu belum tentu berarti nol juga, ya. Tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya, atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden dan seterusnya. Itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, udah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku yang lama. Jadi jangan bermimpi lah yang sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk sekarang, nggak bisa. Ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu, seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis, itu kan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda, presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, yang macam-macam sudah, karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi isunya. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis ini rencananya akan dibuat Menko sendiri Prof untuk menaungi ini? Ya terserah saja pada presiden terpilih. Kembali lagi soal MK Prof, kalau putusan MK ini menyatakan bahwa yang mana? Partai ini dilarang untuk jadi jaksa agung. Kalau Prof sendiri melihatnya seperti apa? Amat sangat setuju. Pengurus partai atau orang, kalau saya orang yang bukan pengurus partai tapi minimal 5 tahun tidak menjadi anggota maupun pengurus partai. 5 tahun terakhir tidak menjadi anggota pengurus partai. Kalau soal ambang batas parlemen ini secara hukum tata negara bagusnya gimana ya, kan concernnya banyak suara yang hangus gitu kalau ambang batasnya terlalu tinggi, mungkin ada pendapat dari Prof. Kalau saya sendiri pribadi, ya, tapi itu MK punya pertimbangan lain ya. Saya sendiri pribadi harus ada parliamentary threshold itu. Kan sejak reformasi dulu 2%, ya kan pertama berlaku. Lalu partai yang tidak 2% tidak boleh ikut pemilu, hanya ganti nama berikutnya, partai bulan bintang menjadi bintang bulan, yang lain orangnya tetap. Lalu kita atur, itu ada putusan MK, oke, 4, tetapi untuk daerah boleh, kan gitu kan, 4 untuk parlemen pusat, untuk daerah berapapun kursinya dapat ambil, kan gitu. Nah sekarang mau dihapus semua, saya belum baca detail, tapi itu berbeda dengan kerangka dasar yang dibangun awal reformasi. Tidak apa-apa. Kalau saya sih ikut diskusi ini sejak sebelum reformasi ya, tentang ambang batas atau parliamentary threshold itu. Masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar.